pagi adik-adik semua. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, persiapkan diri dengan baik, duduk yang manis. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita akan awali ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Oleh karena itu kami mohon padamu, Tuhan tolong pimpin ibadah kami ini, berkati kami semua agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian Yesus Kupanggil. Bapa, terima kasih kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Tiba saatnya kami mau bersuka cita memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Kak. Oke, kalau sudah siap memuji Tuhan, kakak mau adik-adik semuanya berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Bapak Abraham mempunyai. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri.
semangat ya untuk memuji Tuhan. Mana suaranya? Semangat Kak. Oke, ya adik-adik kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke, semangat ya adik-adik. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Oke, kepala ke depan, tanganku ke samping, kakiku ke belakang, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Iya, adik-adik, tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepala ke depan, tanganku ke samping, kakiku ke belakang, dan digoyang-goyang, dan digoyang-goyang, dan digoyang-goyang, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama, 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 bersama-sama. Oke, ya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk yang manis lagi ya. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian firman Tuhan ke depan. Firman Tuhan ku dengar Bapa, ku tanam di hatiku Yesus, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar Bapa, ku tanam di hatiku Yesus, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong pimpin kami ya, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pada pagi ini kita akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Nah adik-adik, cerita ini tentang Paulus yang berada
ada di Filipi. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar di depan ini. Nah, kira-kira ada yang aneh nggak ya dari orang ini? Ya, benar banget. Ada yang aneh. Kok kepalanya besar ya? Kayaknya dia adalah orang yang sombong alias kepala besar. Kira-kira enak nggak punya kepala yang besar? Wah, pasti nggak enak adik-adik. Karena kalau kepalanya besar banget seperti ini, dia juga butuh baju yang besar. Kalau baju yang kecil pasti susah banget masukin kepalanya, ya? Iya, seperti itu. Nah, adik-adik dengarkan Kanita. Jadi, hari ini Kanita mau cerita ada murid-muridnya Tuhan Yesus yang digodai oleh iblis supaya menjadi kepala besar, menjadi sombong. Nah, iblis gak mau nih kalau anak-anak Tuhan itu menjadi pengikut Tuhan yang baik. Dia mau supaya anak-anak Tuhan itu jadi sombong. Tapi kira-kira iblis berhasil nggak ya buat anak-anak Tuhan ini menjadi sombong? Yuk kita simak ceritanya ya. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Coba adik-adik lihat. Di sini ada gambar seorang wanita ya. Ini kira-kira siapa ya? Nah, adik-adik tahu nggak dia ini adalah pengikut setan. Dia adalah seorang peramal. Iya adik-adik. Pada waktu itu dia teriak. Katanya seperti ini. Orang-orang ini adalah pengikut Allah yang Maha Tinggi. Mereka mengajarkan jalan kepada keselamatan. Dia teriak kepada orang banyak seperti itu. Nah adik-adik, tapi dia teriaknya sepanjang waktu bersama dengan Paulus dan Silas. Nih, ada Paulus dan Silas. Pokoknya pada saat Paulus dan Silas pergi kemana-mana untuk menyampaikan Injil kebenaran, peramal ini ikutin terus, teriakin terus. Nah adik-adik, kalau adik-adik diikutin, diteriakin, risih nggak? Pasti risih. Contoh, kalau misalkan adik-adik mau ke supermarket, terus diikutin, diteriakin, kayak gitu. Atau adik-adik mau ke mana ya? Mau ke sekolah, diikuti ya. Atau kan mau bermain, diikutin terus. Pokoknya kemana-mana diikutin terus. Risih nggak? Terganggu nggak? Pasti terganggu. Itu juga yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini, kakak pikir mereka itu pasti risih dengan keadaan peramal ini adik-adik. Nah, jadi dimanapun Paulus dan Silas ini pergi mereka, orang ini ikutin terus. Nah adik-adik, Kanita mau kasih tahu, sebelum itu ya ada kejadian di mana Paulus dan Silas ini pernah melakukan sesuatu, yaitu mereka menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, dan ada salah seorang yang bernama Lydia. Nih, ini namanya Lydia. Lydia ini percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Nah, emang siapa Lydia, Kak? Nah, Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu. Ya, dia adalah orang yang kaya raya di sana, di Filipia. Dia kaya raya, punya rumah yang besar, punya uang yang banyak, adik-adik. Pada waktu itu, sebelum dia mendengarkan Injil, dia belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ceritanya ketika dia bertobat itu, pada saat dia sedang berada di tempat sembahyang orang Yahudi bersama dengan perempuan-perempuan, pada waktu itu
ada Paulus, Silas, mereka menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus ini yang mati menebus dosa semua umat, ya, semua orang yang mau percaya kepadanya. Jadi harus percaya kepada Yesus baru bisa selamat. Nah, mendengar itu, ya, si Lydia ini dijamah oleh Roh Kudus, disentuh hatinya. Lydia ini bertobat. Kemudian bukan cuma Lydia aja yang bertobat, ya, seluruh keluarganya, seisi rumahnya semua percaya sama Tuhan. Ya, hebat ya, Tuhan Yesus hebat. Nah, dari itu iblis nggak senang nih. Iblis juga mau supaya Paulus dan Silas ini menjadi sombong akan pelayanan mereka. Makanya dia membuat peramal ini untuk godain Paulus dan Silas supaya sombong. Teriakin seperti itu. Teriakin katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Ya, dia yang mengajarkan kepada keselamatan. Teriakin seperti itu supaya Paulus dan Silas ini supaya sombong. Tapi apa yang Paulus dan Silas lakukan? Mereka nggak sombong, adik-adik. Mereka nggak jadi angkuh. Mereka nggak jadi gara-gara saya nih, makanya dia percaya sama Tuhan. Nggak gitu. Mereka tetap rendah hati. Nah, mereka tetap rendah hati sama Tuhan. Nah, nggak sampai di situ adik-adik. Malah Paulus dan Silas ini, ya, mereka mengusir roh jahat yang ada pada perempuan peramal ini. Adik-adik lihat ya, Paulus dan Silas mengusir roh jahat yang ada pada perempuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu roh jahat dari perempuan ini. Akhirnya keluar adik-adik roh jahat dari perempuan ini. Wah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus hebat banget. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, pasti kuasa Tuhan bekerja. Nah, itu yang terjadi ketika Paulus dan Silas mengucapkan nama Yesus, mengusir roh jahat dalam nama Yesus, keluar roh jahat itu. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak hal bahwa kita tidak boleh menjadi anak yang sombong. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus telah membuat kehidupan kita menjadi berhasil, kita selalu menjadi unggul, ya, kita jadi anak yang hebat, kehidupan kita disertai Tuhan, kita tetap rendah hati. Nah, contohnya kalau misalkan di sekolah kita mendapatkan nilai yang bagus, gak boleh sombong, tetap rendah hati. Kalau kita melihat bahwa, wah, saya cantik nih, rambut saya lurus, rambut dia keriting, aduh saya lebih cantik nih, itu gak boleh. Kita harus tetap rendah hati. Semua orang cantik, semua orang yang namanya perempuan itu cantik, laki-laki itu ganteng. Mau dia rambutnya lurus, keriting, semuanya ciptaan Tuhan. Tidak boleh menyombongkan diri. Ataukah kalau misalkan kita sadar nih, aduh, saya ternyata punya segalanya nih, saya orang yang kaya, ya, bersyukur kepada Tuhan, jadi orang kaya, tapi tidak boleh sombong, tetap rendah hati. Kalau misalkan ada tetangga kita atau teman kita yang kelihatannya nggak punya mainan yang bagus, lebih bagusan punya aku, misalkan punya saya yang lebih bagus dibandingkan dia, handphone saya lebih bagus dibandingkan dia, atau kamu saya lebih bagus dibandingkan dia. Gak boleh sombong, gak boleh kata-katain orang, ya. Tetap rendah hati. Anak-anak sekolah minggu,
Anak-anak GBD Season City dan teman Angkis adalah anak-anak yang pintar-pintar. Oke adik-adik, jadi masih banyak hal ya bahwa kita tidak boleh sombong. Adik-adik, yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh sombong. Kami sebagai anak Tuhan harus punya hati yang baik, kami harus rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari anak-anakku, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, Bapa pemberi berkat dari surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam nama anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, kuasa, penghiburan, kasih karunia daripada Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.